Oke, setelah selesai pada input data produk ke keranjang ini, selanjutnya kita akan coba membuat input ke proses tabel penjualan atau tombol bayar. Nah, ini kita tambahin dulu ya, tambahin total harganya. Kita masuk ke tabel ini. Ini kita tambahin TR di bawahnya ini, storage. Nanti di bawahnya ini, nomor 2 ini. Kemudian TD. Nah, pada baris pertama ini nanti terdapat gabungan antara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kolom, berarti call span 5. Kemudian ini kita kasih total dari harganya. Kemudian nanti ini isinya ada yang dibayar berapa. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan perintah ini, harganya ini, dengan cara kita buat variabel namanya misalkan total. Untuk awalnya 0. Kemudian di setiap perulangan S0 ini kita kasih S total sama dengan S total, yang mana S total ini awalnya adalah 0 ditambah harga dikali jumlah, terus nanti akan diulangi terus. Makanya nanti kalau kita di bagian sini langsung kita php echo total, nanti akan langsung ketemu itu total dari tagihannya berapa. Apa ini? Line 92. Titik 2 koma. Bener. Ini benar. Oke. Kita tambahin ini rp ke titik, kemudian number format. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian bayar ini. Kita rubah desainnya aja ya. Jadi untuk nomor nota nanti pindah ke sini, nama pelanggan pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Terus nanti di bagian bawahnya produk ini nanti ada tombol bayarnya. Oke, sekarang akan kita coba langsung. Jadi biar lebih simple ininya, desainnya ini tak ganti call md 4 cukup kali ya. Terus yang bagian nomor nota sama pelanggan ini saya pindahkan ke paling atas ini, dan ini hanya sebatas ini ya, sebatas label, jadi dia tidak digunakan sebagai inputan. Terus yang hidden ini nggak perlu juga, jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Terus yang ini nanti kita taruh keranjangnya, berarti yang ini bisa kita hapus. Tapi kita copy dulu ini ya, bayarannya ya, buttonnya. Dari mana ya? Dari sini. Enggak, dari sini. Cut body ini. Kemudian ini tak pindahkan di bawahnya sini.
Terus ini tak ganti, ini kan tadi 4 berarti 12 di 8. Buat seperti ini. Nah, jadi nanti ketika diklik bayar, dia akan menyimpan ke ini, ke tabel penjualan ini. Nah, berarti data yang diinputkan ketika diklik tombol bayar ini ada, berarti maksudnya ke form ini ya. Ini form, kita kasih actionnya itu ke base URL, kemudian kemudian ini penjual, kemudian penjualan, terus ini bayar, metodenya adalah post, kemudian kita kasih inputnya. Pertama ada ini hidden semuanya ya, hidden pertama ada ID pelanggan, berarti value nya ini dia diambil dari dari ID pelanggan yang di sini, dari sini. Ini kan view buat nampilin ini ya, nampilin halaman ini. Kemudian di sini ada ID pelanggan, ini ID pelanggan. Nah, ini kita bisa taruh di dalam input tipe hidden sebagai inputan di sini. Terus ada ID pelanggan, kemudian ada lagi apa aja ini? Kode penjualan, kalau di ini nota ya, di sini ini nota. Kemudian ada lagi tanggalnya nggak perlu karena nanti di controller untuk totalnya. Kemudian total harga sama input type hidden. Ini total harga, dia diambil dari sini, variable total ini. Oke, seperti ini. Bayar. Nah, sekarang kita ini dulu, kita coba buat notif bahwasanya ketika ini diklik harusnya nggak boleh ketika belum ada keranjangnya. Nah, untuk caranya berarti ini kan dia masuk ke penjualan bayar ya. Penjualan bayar, kita buat function bayar, public function bayar. Atau ini kita bisa buat sebuah if-nya kayak gini. Jadi kan di sini kan ada ini ya, ada detail ini ya. Detail ini kan kalau kayak gini kan kosong, berarti 0. Berarti kalau 0 berarti dia tidak akan menampilkan ini. Kalau nggak 0 berarti tampil klik bayar. Nah, berarti di bagian tombol bayar ini kita bisa kasih yang namanya perintah seperti ini. Ini kurang lebih sama kayak yang di di bagian template ya, bagian ini. Jadi kalau dia sebagai admin, nah ini sebagai admin dia bisa nampilin ini, kalau nggak admin dia nggak tampil. Nah, sama kayak yang bagian sini. Ini kalau as detail itu tidak sama dengan 0, seperti ini.
0, maka kan ada isinya, ada tombol bayarnya. Kalau kita refresh, nah kalau kita ini, oh ini harusnya dikasih ini ya, required ya, di bagian jumlah. Kita kasih required biar, karena harus diisi. Required, kita coba lagi 2. Nah ini akan tampil kan. Kalau kita hapus, nah jadi sebisa mungkin kita ini ya, kita kurangi. Jadi harus nggak ada errornya, nggak boleh, bukan kurangi. 2, 1, kita inspect elemen. Ini ada apa aja? Nah ini ID pelanggan 1, oke. Udah penjualan, oke, ada. Tanggalnya nanti di apa namanya, di counternya. Kemudian harga ini oke. Kemudian tinggal kita eksekusi pada bagian sini, pada penyimpanan ke tabel pembayaran. Nah untuk penyimpanannya saya ngopi aja ya untuk simpannya dari bagian ini, data, terus penjualan ini. Pertama tadi ada yang namanya, saya mau kode penjualan, kemudian ada ID pelanggan, kemudian ada total harga, kemudian ada tanggalnya. Jadi ada 4 inputan. Tanggalnya kita pakai namanya date, seperti ini aja udah cukup, JMD. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kalau ketika ketika dia udah diklik bayar, dia akan pindah ke halaman invoice, redirect. Kemudian ini penjualan /invoice kemudian ini titiknya ini adalah nomor notanya, berarti ini. Ini nanti kalau kita jalankan harusnya masih error karena kita belum buat halaman ini. Tapi yang penting dia sudah berhasil menyimpan ke tabel penjualan. Kemudian ini nanti akan hilang juga keranjangnya. Kita coba, kita klik bayar. Ini masih kosong. Bentar. Oh, user belum diganti. Penjualan. Oh iya, ini juga belum diganti, Masya Allah. Penjualan berhasil. Kita ulangi, kita bayar. Oke, ini bener ya, gini ya. Sekarang kita cek apakah. Oke. ID pelanggannya 0. Apa ini? Oh, ini. Harusnya tadi 1 ya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi, ini kita hapus. Kita inspect, cek ID pelanggan 1, ID pelanggan, kemudian ini ID pelanggan bener, Masya MD5. Inilah kalau copy paste nggak diperhatikan. Kita ulangi lagi, kita cek, oke bener, terus kita refresh, tetap bener ya. Terus ini harusnya hilang ya, ini harusnya ganti notanya.
klik kayak gini. Nah, yang tadi udah tampil ini. Ini tadi nominalnya, ini nanti kita kasih nama pelanggannya. Terus kalau kita klik cek di sini nanti akan tampil invoice-nya. Jadi kurang lebih sama lah pada bagian klik bayar ini nanti dia sama kayak di sini arahnya. Nah, kita klik tambah lagi penjualan. Ini harusnya ganti notanya ya ini. Berarti ada yang salah di bagian indeksnya ini. Di bagian indeksnya penjualan. Nah, ini di bagian enggak, ini yang ini. Di bagian nomor notanya. Nomor notanya ini belum terubah ya. Coba kita fardam lagi. Jumlah. Kemudian day. Berapa ini? 30. Kan tak deh. Ini 0. Oh, ini. Ternyata yang salah ada di bagian ini. Ini harusnya di bagian fardam jumlahnya ini hasilnya harusnya 1 karena ini ada satunya. Nah, berarti ini yang salah di bagian tanggalnya. Jadi yang tanggalnya ini kan tampilkan data penjualan berdasarkan tanggal ini, tanggalnya itu hanya berdasarkan apa namanya tahun dan bulan. Ini error. Nah, ini kita ganti yang sebelumnya saya singgung soal date format. Seperti ini cara. Nah, kita ganti kayak gini. Kita refresh. Oke, ini 1 ya, benar 1. Jadi kalau pakai yang langsung tanggal ternyata nggak bisa, harus pakai seperti ini. Jadi ini intinya adalah tampilkan data dari tabel penjualan berdasarkan kolom tanggal, tapi hanya tahun dan bulannya, bukan harinya. Ini nanti ini penjualannya akan menghitung berapa banyak yang ada pada tabel penjualan sesuai bulannya. Ini nanti kalau ganti bulan dia akan ganti lagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus ganti bulan lagi angka 1 lagi. Kita cek, kemudian ini kita refresh. Ini kosong lagi ya ini ya. Oke. Ini selesai untuk menu penjualannya. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian dashboard penjualan hari ini.